saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat soal pilihan ganda ya bagi Bapak Ibu guru atau teman-teman yang pemula. Sekarang coba kita buka saja tab baru, anggap baru mulai ya, kita klik quiz. Quiz sheet, pastikan quiz sheetnya linknya itu admin ya, termasuk sebagai admin. Admin itu maksudnya supaya bisa mengelola dashboard quiz sheet ya, gitu ya. Nanti kalau baru masuk pertama kali, nanti di dalam hasil atau perpustakaannya itu masih kosong. Namun saya sering menggunakan email belajar ID untuk melihat fitur di dalamnya, nanti akan muncul seperti ini. Oke, ini saya belum login ya. Nanti coba saya masuk ya, masuk sebagai login, nanti minta email ya. Klik lanjutkan dengan email atau Gmail, lanjut dengan Gmail. Ini saya menggunakan email belajar ID ya dari kementerian. Bisa juga menggunakan Gmail biasa, namun saya coba pakai email yang belajar ID-nya. Oke, jika jaringan stabilnya, maka akan terbuka dengan cepat ya dashboard admin untuk aplikasi Quizlet. Aplikasi ini sangat berguna untuk latihan soal ya, tes formatif buat anak-anak sekolah, gitu ya. Oke, nanti kalau misalnya pakai email belajar ID, di sini akan muncul nama sekolah juga. Oke. Nah, coba saya mulai dari awal ya. Dari awal cara membuat soal pilihan ganda di aplikasi Quizlet ya. Klik saja di tanda plus buat ya. Klik tanda buat. Kemudian nanti di sini ada pilihan penilaian, presentasi, video interaktif, analitis, dan flashcard ya. Gitu ya. Kita klik di penilaian ya. Klik di penilaian. Oke. Setelah nanti di sini ya. Di sini sebenarnya kita bisa impor soal yang sudah ada dari Word atau PDF, bisa diimpor langsung. Namun kali ini saya akan buat dari awal ya, bagaimana cara membuat soal pilihan ganda. Kita klik di buat dari awal, atau cari yang pilihan ganda ya. Klik yang pilihan ganda paling atas ya. Saya ulangi, kita pilih yang pilihan ganda ya. Ini kita buat dari awal ya, soal di aplikasi Quizlet. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa pasti bukan hal yang baru lagi ya. Nah, di sini nanti muncul, di sini ketik pertanyaan di sini. Jadi kita tinggal ambil soal yang kita sudah siapkan dari laptop. Pastikan soalnya sudah terbuka duluan. Kemudian kita Ctrl V. Ya, lebih cepat kan, Ctrl V. Kemudian kita lihat optionnya. Kita copy optionnya. Misalnya option A, pilihan A. Kemudian kita copy lagi pilihan B-nya. Gitu ya. Kemudian copy lagi pilihan C-nya. Kemudian lanjut ke pilihan D. Oke, di sini kan tersedia hanya 4 pilihan A, B, dan E. Jika ingin misalnya pilihan kunci pilihannya itu lebih dari 4 atau lebih dari D ya, maka kita tinggal klik tanda plus ini, tambahkan opsi lain. Makin muncul opsi lain, nanti kita tinggal tambahkan di bagian E-nya, pilihan E-nya, gitu ya. Kemudian enter, dan Ctrl V saja lebih cepat. Nah, sekarang kita menentukan, saya ulangi, sekarang kita menentukan mana pilihan yang benar. Tadi pilihan benarnya di option A, gitu ya. Dan perhatikan di dalam kuis ini, perhatikan secara baik, tidak perlu menginput option misalnya di bagian A diketik A dulu, gitu ya. Gitu. Nah, kita ini dihilangkan saja. Tapi nanti kalau misalnya kita membuat soal pilihan acak atau soalnya acak, itu tidak susah karena tidak akan lari optionnya. Gitu ya. Kalau ada A, B, C kan kemungkinan besar nanti akan berubah kalau diacak. Gitu ya. Setelah kita menentukan option atau pilihan dari soal ini, maka kita klik paling pojok kanan atas, klik save. Di sini ada
ubah poin. Misalnya soal ini mau ubah ke berapa poin gitu ya. Kemudian ada waktunya di sini, waktunya 30 detik. Kalau mau diubah tinggal klik ubah ya. Mau tambah 45 menit kalau soalnya susah. Atau poinnya mau diubah ke 5 poin atau berapa poin, silakan dipilih bagian sini pojok kanannya. Kemudian klik save. Klik save, sabar akan munculnya. Soal yang pertama sudah selesai dan tidak perlu diinput nomor 1 atau apa. Nanti dengan otomat ya di dalam aplikasi Quizlet. Kemudian kita kalau mau tambahkan soal baru, tinggal klik tanda plus ini, tambahkan soal baru, atau bisa di paling bawah tambahkan soal baru. Kemudian kita klik lagi pilihan ganda. Itu ya. Nah, terbuka. Saya coba membuat contoh soalannya 2 ya. Kemudian kita copy paste, ya, Ctrl V, kemudian kita paste Ctrl V. Nah, dengan sendirinya soal sudah masuk di aplikasinya. Kemudian kita kontrol lagi ini, pilihannya Ctrl V, kemudian kita Ctrl V. Ini secara manual ya, nanti ada secara cepatnya supaya jangan membuang waktu ya kalau butuh cepat. Namun kalau mau secara detail ya secara manual juga bisa, gitu ya. Kita copy semua optionnya, ya gitu ya. Copy optionnya, kemudian kontrol, tambahkan option yang ke bagian E, gitu ya. Kalau di SMP itu biasanya sampai pada option D saja, gitu ya. Oke. Setelah kita input semua pilihan atau optionnya ini, kita tentukan jawaban benar. Jawaban yang benarnya itu di nomor di pilihan A, gitu ya. Kemudian klik save. Klik save. Oke, maka 2 contoh soal ini saya sudah selesai. Kemudian di sini ada keterangan bahwa di sini kuis belum berjudul. Tinggal diklik saja. Misalnya soal latihan PPG, gitu ya. Kemudian pilih mata pelajarannya. Di sini nanti disesuaikan saja, misalnya untuk perguruan tinggi atau untuk guru atau untuk mahasiswa di pengembangan profesional. Klik situ ya. Kelasnya dipilih saja, perguruan tinggi atau pengembangan profesional. Kemudian bahasa kuisnya untuk tampil di peserta itu pilih bahasa Indonesia ya. Pilih bahasa Indonesia, kemudian terlihat oleh publik. Kenapa ini muncul? Kalau misalnya fitur ini akun kita masih akun basic atau akun yang belum premium, maka tidak bisa kita batasi orang lain untuk melihat soal yang kita punya di aplikasi Quizlet ini. Tapi kalau misalnya akunnya premium, nanti ini bisa disetting untuk hanya orang-orang tertentu yang kita kirim linknya saja yang bisa akses kuis ini, gitu ya. Atau orang yang punya akun premium, gitu ya. Kemudian tambahkan gambar ya. Untuk menambah menariknya soal ini kita tambahkan gambar, gitu ya. Misalnya inilah saya pilih itu, simpan. Ini contoh ya, contoh sebagai contoh saja. Terserah nanti teman-teman mau gunakan gambar yang mana. Itu bahasanya itu tadi Indonesia ya. Kenapa diubah Indonesia ya? Itu bahasanya. Oke, klik simpan. Klik simpan. Setelah ini nanti jangan lupa klik tambah simpan lagi, gitu ya. Nah, maka soal yang kita input sudah selesai. Sudah selesai. 2 soal ini kita input, tinggal nanti dikirim ke siswa. Bisa pakai klik mainkan sekarang atau tugaskan PR. Video yang bahas tentang bagaimana sharing soal itu saya sudah sematkan di bagian deskripsi video ini ya. Tinggal nanti dinonton. Kemudian jangan lupa dukung channel ini supaya berkembang dan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Oke, demikian dulu bagaimana cara menginput soal pilihan ganda di aplikasi Quizlet.